Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, dan alhamdulillah kita sehat walafiat. Alhamdulillah kita akan belajar tentang analgetika golongan opioid dan opiat. Apa itu analgetik opioid dan opiat? Analgetik opioid dan opiat adalah obat-obat yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Tetapi keduanya punya perbedaan penting dalam asal dan definisinya. Nah, kalau opiat adalah obat penghilang nyeri yang secara alami berasal dari tanaman Papaver somniferum atau opium poppy. Nah, termasuk golongan opiat ini adalah morfin, kodein, papaverin, ya. Nah, jadi opiat adalah turunan alami dari opium. Nah, kalau opioid adalah istilah yang lebih luas. Ini mencakup opioid yang alami, semi-sintetik, turunan dari morfin, dan sintetik yang dibuat di laboratorium. Nah, termasuk opioid ini morfin, yang juga termasuk opioid, kodein, opiat, oksikodon itu semi-sintetik, hidromorfon, fentanyl sintetik, metadon sintetik, ya, tramadol juga sintetik, ya. Jadi semua opiat adalah opioid, tapi tidak semua opioid adalah opiat. Ya. Baik. Nah, cara kerja opioid atau opiat ya bekerja dengan cara mengikat reseptor opioid di sistem saraf mu, kappa, dan delta, sehingga menghambat transmisi impuls nyeri dan juga memberikan efek euforia, rasa senang dan tenang, dan juga menimbulkan sedasi. Ya. Nah, efek samping yang perlu diwaspadai adalah depresi napas, ini yang paling berbahaya ya, kemudian sedasi, mual dan muntah, konstipasi, dan risiko ketergantungan dan toleransi. Ya. Nah, analgetik opioid. Ini merupakan golongan obat yang memiliki sifat seperti opium atau morfin. Opioid adalah analgesik yang bekerja dengan mengikat reseptor opioid yang ditemukan pada neuron di berbagai area otak dan sumsum tulang belakang, serta plexus intramural yang mengatur motilitas traktus gastrointestinal dan traktus urogenital. Nah, perlu dicari analgetik opioid yang ideal. Yang ideal adalah yang potensi analgetiknya sama dengan morfin, tanpa bahaya adiksi, dan obat yang berasal dari opium atau morfin, sedangkan senyawa semisintetik yang berefek seperti morfin. Jadi ini. Nah, analgetik opiat ini memiliki daya hambat nyeri yang sangat kuat dengan titik kerja pada susunan saraf pusat dan menimbulkan rasa nyaman. Tubuh memiliki saraf penghambat nyeri tubuh sendiri atau yang disebut dengan endogen, terutama pada batang otak dan sumsum tulang belakang. Nah, efek sampingnya adalah toleransi dan ketergantungan, depresi pernafasan, dan hipotensi. Nah, ini beberapa modifikasi dari morfin. Jadi sampai saat ini ada lebih dari 200 turunan morfin yang telah dikembangkan sejak kuartal terakhir abad ke-19. Obat-obat ini berkisar dari kodein yang memiliki 25% kekuatan morfin sampai obat-obatan yang memiliki beberapa ratus kali potensi morfin. Nah, ini modifikasi dari morfin ya, kebanyakan opioid semi-sintetik, baik morfin maupun subkelompok kodein dibuat dengan memodifikasi satu atau lebih dari berikut ini ya. Ini jadi ini adalah modifikasi-modifikasi dari morfin ya, turunan-turunan morfin ini. Banyak sekali turunan morfin yang dapat disintesis ya. Nah, kemudian modifikasi morfin ya, ini untuk mengurangi kualitas narkotika dari opiat yang menimbulkan kebiasaan dan ketergantungan fisik atau kecanduan ya. Jadi ini maksud dari modifikasi itu adalah untuk mengurangi kualitas narkotik dari opiat yang menimbulkan kebiasaan dan ketergantungan ya. Nah, nol opiat baru telah dikembangkan dengan tujuan mengurangi atau membalikkan efek samping ini dan di sisi lain meningkatkan potensi untuk mengoptimalkan aktivitas terapeutik lainnya. Nah, tersebut adalah obat-obat sintetik sepenuhnya yang secara struktural berbeda dari morfin dan termasuk anilidophilin.
piperidin, fenilpiperidin, fenilpropilamin, benzomorfon, dan morfinan. Ya, jadi ini modifikasi dari morfin. Nah, reseptor dan tempat aksi opioid. Ada beberapa subtipe reseptor opioid yang ditemukan yaitu mu, delta, dan kappa yang memediasi berbagai efek opioid. Semua reseptor opioid adalah G protein yang digabungkan dengan penghambatan adenilat siklase. Reseptor opioid memiliki banyak peran lain dan lebih penting peran di otak dan perifer. Namun selain modulasi nyeri, fungsi jantung, lambung, dan pembuluh darah juga mungkin muncul panik dan mudah kenyang. Dan reseptor sering ditemukan di lokasi pasca sinaps maupun prasinaps. Nah, opioid dapat berbeda dalam afinitasnya dan sesuai dalam pola aksi terapeutiknya. Mu reseptor bertanggung jawab atas sebagian besar efek analgetik opioid dan efek sampingnya. Delta reseptor secara signifikan berkontribusi terhadap analgetik perifer. Kappa reseptor memiliki dua subtipe yang diidentifikasikan sebagai kappa 1 dan kappa 2 reseptor. Mereka berkontribusi untuk analgetika di tingkat tulang belakang, menimbulkan sedasi dan disforia sebagai efek samping, tetapi mereka menyebabkan efek yang tidak diinginkan relatif sedikit dan tidak menimbulkan ketergantungan. Aksi neuron terhadap opioid, neuron ini bereaksi terhadap opioid melalui berpolarisasi, karena untuk meningkatkan konduktansi K+ seperti yang dimediasi baik oleh mu atau delta reseptor. Kappa mediated penurunan masuknya kalsium ke terminal saraf selama eksitasi menyebabkan penurunan dalam pelepasan pemancar rangsang dan penurunan aktivitas sinaptik. Efek analgesik terjadi pada tingkat sumsum tulang belakang dan menghasilkan pelemahan impuls yang menyebar ke otak yang menghasilkan persepsi nyeri. Namun kemampuan untuk berkonsentrasi terganggu saat ketenangan dan efek hipnotis menjadi menonjol. Nah, opiat endogen. Nah, kemanjuran analgesik opioid yang tinggi adalah karena afinitasnya terhadap reseptor yang biasanya ditindaklanjuti oleh ligan yang dikenal sebagai opioid endogen. Ligan fisiologis ini adalah opiopeptida yang meniru aktivitas opioid dan mengaktifkan reseptor opioid. Opioid peptida, 14 opioid peptida yang diproduksi oleh tubuh adalah ensefalin yang memiliki 2 isoform, metensefalin dan leoensefalin. Metensefalin ini didistribusikan secara luas di susunan saraf pusat dan bekerja pada reseptor mu dan delta opioid. Ya. Leoensefalin hanya bekerja pada reseptor delta opioid. Endorfin juga dikenal sebagai beta endorfin, dilepaskan ke dalam darah dari kelenjar pituitari dan ke dalam susun tulang belakang dan otak melalui neuron hipotalamus. Dinorfin ini muncul dari protein prekursor prodinorfin. Nah, ketika prodinorfin dibelah, dinorfin A, dinorfin B, dan alfa beta neoendorfin dilepaskan. Nah, dinorfin menggunakan efeknya melalui reseptor kappa opioid. Endomorfin termasuk 2 opioid endogen peptida. Endomorfin 1 dan endomorfin 2 adalah tetrapeptida dengan afinitas tertinggi yang diketahui dan spesifitasnya untuk reseptor mu opioid. Nah, bagaimana farmakokinetika opioid? Ya. Morfin dan bentuk tetrahidrasinya sedikit larut dalam air. 1 gram hidrat larut dalam 5 liter air. Ya. Untuk meningkatkan kelarutan dibuat dalam bentuk garam sulfat dan hidroklorida. Nah, ini bisa 300 kali lebih larut dari bentuk aslinya. Larutan garam morfin memiliki pH kurang lebih 5 dan biasanya ditambah sedikit NaOH agar cocok untuk injeksi. Nah, morfin ya, telah digunakan sebagai garam salicylate oleh beberapa pemasok sehingga memberikan keuntungan terapeutik dari keduanya, opioid dan NSAID. Garam morfin ini dapat diberikan secara oral atau parenteral seperti epidural atau intratekal di sumsum tulang belakang. Namun morfin viabilitasnya rendah bila diberikan secara oral karena mengalami eliminasi prasistemik. Morfin memiliki durasi kerja 4 jam dan di metabolisme menjadi morfin 6-glukuronida. Memiliki khasiat analgetik yang lebih kuat dibandingkan morfin. Namun morfin 6-glukuronida adalah metabolit yang
sangat polar dan tidak mungkin dengan mudah masuk kembali ke susunan saraf pusat, tetapi menghasilkan analgetika melalui reseptor opioid perifer. Penyalahgunaan opiat ya. Pada penyalahgunaan opiat, pemberian melalui injeksi intravena dikenal sebagai mainlining, menghindari efek first pass dan mencapai peningkatan yang lebih cepat dari konsentrasi obat dalam otak sehingga menimbulkan efek psikologis. Nah, efek dari opioid dapat dilenyapkan oleh antagonis naloxone. Nah, ini antagonis digunakan sebagai penangkal keracunan morfin. Pada individu normal, naloxone memiliki sedikit atau tidak ada efek sama sekali. Namun, pada individu yang bergantung pada opioid, hal itu menyebabkan akut withdrawal symptom, yaitu gejala fisik dan psikis akibat penarikan atau penghentian opioid atau yang kita sebut dengan SAKO. Dosis oral dengan metadon menstabilkan pasien dengan menghentikan sindrom penarikan opioid atau opioid withdrawal syndrome. Nah, selanjutnya adalah reseptor kanabinoid. Reseptor kanabinoid diklasifikasikan di bawah superfamili reseptor berpasangan G protein. Ada dua subtipe yang diketahui, yaitu CP1 ditemukan terutama di otak, tetapi juga di paru-paru, hati, dan ginjal. Sementara CP2 terutama ditemukan dalam sel T dan dari sistem kekebalan tubuh, pada makrofag dan sel beta, dan pada sel hematobiotik. Urutan protein reseptor CP1 dan CP2 adalah sekitar 44% serupa. Aktivitas reseptor CP1 oleh endokannabinoid di otak menimbulkan umpan balik negatif pada aktivitas sinaptik dengan mengurangi pelepasan GABA dari neuron presinaptik. Reseptor CP1 juga berperan dalam inhibisi saraf simpatis pembuluh darah, mempengaruhi respon vasopresor pada shock septik, serta menyebabkan efek euforia dan antikonvulsif ganja. Aktivitas CP1 dapat memberikan perlindungan saraf setelah cedera otak. Sementara itu, reseptor CB2 berperan dalam pengaturan nyeri, ya, nocicepsi, dan efek antiinflamasi, terutama melalui sel mikroglia di otak. Aktivitas reseptor ini memicu berbagai jalur sinyal intraseluler, namun pemisahan efek psikotropika dan terapeutik agonis kanabinoid masih belum dapat dicapai. Nah, reseptor kanabinoid ya, menurut produksi dan asalnya ada 3 jenis, yaitu ada 3 jenis kanabinoida, yaitu fitokannabinoida, kanabinoid endogen, dan kanabinoid sintetis. Nah, selanjutnya adalah fitokannabinoid ya. Fitokannabinoidnya Cannabinoid adalah lebih dari 60 senyawa terpenfenolik yang terdapat dalam tanaman ganja atau kita kenal sebagai cannabis sativa, dan semuanya berasal dari cannabidiol. Ya, ini ada cannabidiol, tetrahidrocannabinol, cannabinol CBN, cannabidiol. Ya, tetrahidrocannabinol atau disingkat THC adalah konstituen psikoaktif utama dalam tanaman. Namun tidak seperti THC, turunan lainnya cannabinol CBN dan cannabidiol CBD memiliki sifat psikoaktif yang dapat diabaikan. Analog lain, rantai samping pentil diganti dengan rantai profil diberi nama menggunakan akhiran varin dan ditetapkan sebagai THCV, CBDV atau CBNV. Dengan rantai samping lebih pendek, memiliki bioaktivitas lebih kuat, namun berdurasi lebih singkat. Nah, ini cannabinoid endogen ya, jadi dari anandamid ya, arachidon etanolamin ya, menjadi 2 arachidonoglycerol ya. Ada 2 cannabinoid endogen ya, anandamida dan 2 arachidonoglycerol ya. Endokannabinoid ini merupakan turunan asam lemak tak jenuh ganda yang bersifat lipofilik dan kurang larut air. 2 senyawa endogennya adalah anandamida dan 2 arachidonilglycerol yang menghasilkan efeknya dengan mengikat reseptor cannabinoid CB1 dan CB2. Anandamida ini merupakan efek tetrahidrocannabinol THC dan berperan dalam menghambat transmisi nyeri
melalui reseptor CB1 pada neuron sensorik perifer. Sedangkan ligan alami dari CB2 adalah 2 arachidonyl gliserol dan kadarnya di otak 800 kali lebih besar dari anandamida. Nah, ini cannabinoid sintetis ya. Jadi kalau sudah ditemukan yang dari alam, kemudian orang berusaha untuk membuat yang sintetik ya. Hasil sintetis dronabinol ya digunakan untuk mengobati muntah dan meningkatkan nafsu makan pada pasien AIDS. Cannabinoid sintetis dikembangkan untuk mempelajari hubungan struktur dan aktivitasnya ya. Levonortradol ya, ini 30 kali lebih kuat dari THC, memiliki efek antiemetik dan analgesik, digunakan ini untuk penelitian. Nabilon dipasarkan sebagai tesomet, digunakan sebagai antiemetik dan analgesik, hambatan untuk nyeri neuropatik. DMHP adalah analog THC dengan efek sedatif analgesik dan antikonvulsi yang lebih kuat, namun efek psikologisnya lebih lemah. CP55990 ini agonis reseptor kanabinoid jauh lebih kuat dari THC. Ya. Nah, farmakokinetiknya kanabinoid ya ini dapat diberikan melalui kanabinoid ini dapat diberikan melalui semprotan, oral, transdermal, injeksi, sublingual atau suppositorial lekta dari metabolisme di hati oleh enzim SIP2C9 ya. Senyawa delta 9 THC diubah menjadi 11 hidroksida 9 THC lalu menjadi 11 nor delta 9 karboksi THC yang tidak psikoaktif namun memiliki waktu paruh panjang dan menjadi metabolit utama dalam tes darah atau urin. Metabolit ini juga dapat tersimpan dalam lemak sehingga dapat terdeteksi hingga beberapa minggu setelah penggunaan. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian tentang analgetika opioid dan opiat. Ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.